record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita di topik pertemuan 15 ya. Kita akan belajar bagaimana menghitung model regresi ya. Nah, terutama regresi linear dulu ya kita belajarnya. Tapi kali ini kita bikin dengan program ya. Kalau sebelumnya kita ngitung manual ya, pakai Excel ya. Ya sebenarnya kalau Excel itu udah manual penuh ya, setengah manual ya. Tapi ada yang lebih canggih lagi kalau kamu orang TI harusnya tahu nih. Bagaimana kalau kita mau ngitung regresi dengan pemrograman ya, dengan coding ya. Nah, bisa kamu klik nih tutorialnya sudah ada di sini. Kamu buka web tutorialnya nanti akan masuk ke sini ya. Sorry. Kita belajar dulu yang linear regression ya. Nah, ini ya, nanti akan masuk ke sini ya. Nah, ini sudah ada contoh programnya ya. Jadi kalau pengen tahu penjelasannya regresi linear sudah pernah kita bahas ya. Nah, jadi kalau kamu punya data ya, nah, ini ada data seperti ini ya. Ada data tinggi badan, ada data berat badan. Ya. Kalau berat badannya segini, tinggi badannya segini gitu ya. Nah, berat badannya 63, tingginya 151, berat badan 81, tingginya 174. Nah, ini akan kita cari persamaan regresinya ya. Nanti bisa untuk memprediksi kalau berat seseorang X nih ya, berapa tingginya gitu kan. Tentu ini data ini terapannya luas ya, nggak hanya ini, kamu harus kreatif nyari data yang sumbernya dari dua buah variabel yang saling berhubungan ya, yang saling mempengaruhi. Jadi regresi itu berlaku untuk dua buah variabel minimal ya, n variabel juga bisa gitu ya. Nah, minimal dua buah variabel yang mempunyai korelasi namanya ya. Jadi korelasinya harus kuat. Korelasi kuat itu bisa dihitung ya, nilai korelasinya ada rumusnya hitung nilai korelasinya. Ya, korelasinya kalau eksakta harus di atas 90% ya. Jadi 90% berkorelasi. Nah, baru nanti nilai atau model regresi yang kita dapatkan tuh tingkat apa? Errornya kecil gitu ya. Jadi tingkat validasinya tinggi ya. Oke, nah kalau kita gambarkan dua variabel ini X dan Y itu seperti ini ya. X itu explanatory variable, jadi variabel bebasnya ya. Data trainernya itu ya, X-nya itu, sedangkan Y-nya itu hasil prediksinya itu ya. Kalau beratnya X, tingginya berapa, Y-nya berapa, nah gitu ya. Kalau kita buat grafik dari dua buah data ini ya, di berat badan dan di badan, mungkin akan seperti ini gitu ya. Makin berat seseorang yang mestinya makin tinggi ya. Tentu beberapa kasus ada orang yang beratnya tinggi tapi dia malah tingginya turun ini contoh ini ya. Nah, beratnya segini, dia malah menurun gitu ya. Turun segini ya. Sedangkan orang yang beratnya segini aja dia segini ada di atas rata-rata ya. Tapi kejadian ini dikit nah gitu ya. Kejadian yang aneh, data yang aneh itu dikit. Boleh data itu aneh itu boleh pada persamaan regresi linear ya, tapi dia nyimpangnya jangan terlalu jauh gitu ya. Makin kecil simpangannya berarti makin valid. Nah, jadi persamaan regresinya makin valid sehingga kalau dipakai untuk memprediksi akan menghasilkan prediksi yang lebih tepat gitu ya. Sebaliknya semakin ini delta X dan delta Y itu makin jauh ya, makin menyimpang, datanya makin nyebar gitu ya. Maka persamaan regresinya nggak bisa sangat valid itu ya. Nah, ini kalau dilihat dari korelasinya ini kelihatan kalau korelasinya rendah, misalnya di bawah 80% itu ya, maka biasanya sebaran datanya terlalu lebar itu ya. Itu kalau diregresikan linear ya, dipaksa regresi linear bisa nggak bagus hasilnya, nggak valid ya. Meskipun persamaannya ketemu bisa ya. Jadi karena hubungan antara X dengan Y itu nggak selalu linear. Di dalam matematik sebenarnya hubungan dua variabel bebas dengan variabel terikat itu nggak selalu linear ya. Nah, pada contoh kita ini kita belajar dulu bagaimana kalau kita anggap hubungannya linear dulu ya. Jadi kalau dibuat garis itu lurus itu maksudnya ini. Jadi caranya data tadi ya, data X dan Y tadi, berat badan dan tinggi tadi, tolong mic-nya matikan semua ya, karena ini saya rekam ya. Nanti suara kamu masuk di YouTube terkenal nanti kamu suaranya masuk ya.
Saya pasang di YouTube video nih, ada urusan ya. Nah, yang dibaca oleh kampus lain biarlah ya. Jadi suara kamu matilah. Nanti kalau pas tanya jawab boleh muncul suara nak bergaya boleh ya. Sambil ngeluarin pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi gini kita hitung dulu rata-rata X-nya berapa, min-nya min X-nya berapa ini programnya. Min Y-nya berapa nih. Nah, ini seperti yang kita hitung pakai. Nah, ini rumus manual kemarin sudah kita pelajari ya. Kalau kita mau manual seperti ini, ya tujuan akhirnya kita mencari persamaan garis ini ya. Persamaan garisnya ini model untuk menentukan hubungan antara ketemu persamanya adalah 0,6746145. Jadi koefisien parabol bebasnya ya. Atau interceptnya ya. Nah, interceptnya kalau di Excel ya itu 0,67 sekian ini, sedangkan slope-nya atau konstantanya itu negatif nih. Nilai konstantanya negatif sebesar 38,45 sekian gitu ya. Hasil garisnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau untuk memunculkan persamaan garis ini kita hitung dengan program gitu ya. Nah, jadi kalau dengan program kan sekali program itu kita tulis, nanti kalau datanya mau kita ubah-ubah mudah untuk menghasilkan persamaan garis ini. Nah, ini pada web tutorial ini keren ya. Dia nulis dengan bahasa R juga ya. Kalau R ini coding khusus untuk statistik data science ya. Data science yang arahnya ke statistik ya. Nah, kita mungkin kamu sudah mengenal Python, kita pakai Python dulu ya. Itu kalau di plot, nah datanya di plot seperti nah kalau Python ini ya. Ini kalau coding dengan Python tidak panjang tidak ya. Nah, kita butuh beberapa paket ya, kita pakai paket NumPy ya. Nah, karena paket NumPy di Python itu memang paket yang khusus untuk hitungan matematis ya, juga statistik sebenarnya. Terus kita butuh paket Pandas ya. Terus Matplotlib untuk menggambar nanti ya. Nanti hasil garisnya kita plot juga ya. Kita mengetahui gambaran hubungan variabel X dan Y-nya ya, sebaran datanya tadi ya. Terus kita pakai skalen ini untuk menghitung ini ya, regresinya ya. Ada nih, ada paket linear regression ya, import linear regression. Nah, jadi di Python itu memang sudah disediakan paketnya, jadi enak kita tinggal pakai. Nah, bagaimana cara menginput datanya ya? Pada contoh ini datanya diinput dalam bentuk variabel array seperti ini ya. Ini variabel array. Nah, karena kita punya dua kolom datanya ya, kolom variabel Y dan X. Ya, jadi ini array ini. Nah, data yang pertama ini variabel Y-nya, sedangkan ini pasangannya ya, para pasangannya variabel X. Jadi data yang ke satu variabel X-nya 63, variabel Y-nya 151 gitu maksudnya ya. Sorry. X-nya, oh X-nya tingginya ya. Tingginya dan berat badannya nih, sorry. Jadi ini maksudnya data yang pertama untuk variabel X-nya 151, sedangkan data Y-nya data pertamanya 63. Begitu seterusnya ya. Ini data kedua, ini data ketiga ya. Ini cara menyusunnya. Jadi ini inputnya manual ya dari program ya. Caranya kita susun tipe data array ini namanya tipe data array. Tentu kalau di praktek nanti input datanya itu bisa sangat variatif ya. Misalnya kamu bikin memasang sensor suhu misalnya ya. Sensor suhu, ada sensor kelembapan, terus ada sensor curah hujan. Nah, curah hujannya berapa misalnya itu. Nah, nanti bisa dipakai untuk memprediksi cuaca misalnya. Cuaca di sebuah titik koordinat GPS misalnya ya. Kalau alatnya itu dipasang di sebuah titik itu kan. Jadi ini gunanya Panji Darmawan. Matikan video kamu ya. Kalau nggak sopan bajunya jangan muncul video ini. Saya pasang di YouTube. Oke. Jadi ini cara menginput datanya ya. Pada contoh ini datanya diinput di program. Kalau di prakteknya tentu nanti data itu bisa diambil dari misalnya kamu sudah punya tabel data ya, bisa juga diambil langsung dari alat sensor misalnya ya. Kalau kamu belajar di microcontroller nanti akan belajar juga bagaimana cara mengambil data di kondisi alamnya gitu ya. Oke. Jadi karena ini datanya sudah ada langsung diinput dari program dalam bentuk data bertipe array gitu ya. Nah, kemudian didefinisikan variabel X-nya sebagai train ya, X train-nya dan Y train-nya ya. Nah, data trainernya, jadi data yang diinputnya disebut dengan data trainernya ya.
data untuk menentukan model regresi yang kita cari. Itu kemudian ya, untuk memanggil function regressionnya ya, kita panggil nama fungsinya linear regression ini ya, kita masukkan ke variabel lm, ada contoh ini ya. Nah, lm-nya terus kita isi lm-nya kita isi dengan data x-nya adalah xtrain, ya, xtrain-nya diambil dari data array tadi ya, kolom yang pertama ya. Kemudian diisi data y-train-nya ya. Nah, variabel y-train berisi data di kolom kedua dari variabel array yang kita punya tadi ya. Nah, kemudian langsung nih untuk mencetak koefisien hasil regresinya langsung ini keterangan aja ya, koefisien ini ketikan ini ditulis bahasa Indonesia boleh nih. Kok ini saya ganti koefisien misalnya bahasa Indonesia boleh nih. Terus ini ganti konstanta boleh ya. Ya ini konstanta intercept ya. Ini boleh, ini hanya keterangan aja. Nah, perintahnya ini ya. Langsung munculkan lm.coef. Nah, ini kalau ini keyword ya. Nah, ini perintah untuk memunculkan hasil koefisien X dari persamaan regresi yang kita cari ya. Kemudian untuk mencetak intercept-nya atau konstantanya langsung dipanggil function-nya ya, function dari objek lm ya. LM-nya itu berisi dengan function regression tadi ya. Nah, terus kita mau memunculkan intercept-nya berarti perintah ini ada diakhiri dengan underscore ya. Ada underscore-nya di ujung ya. Jadi keyword ini. Kalau keyword kamu harus mengikuti persis apa adanya nih. Ini perintah ada. Oke. Terus nah, sekarang bagaimana kalau mau memprediksi ya? Jadi misalnya kita mau memprediksi. Sekarang kalau tesnya 171 terus ini 170 dan 171. Nah, berapa itunya ya? Nah, prediksinya gitu ya. Nilai hasil prediksinya. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, ini kalau mau memunculkan hasil prediksinya, kita bikin variabel P diisi dengan dari LM tadi ya, LM itu objek linear regressionnya tadi ya, kita panggil function predict ya. Function predict kita isi dengan data X testnya tadi, jadi X yang mau dicari, yang mau dipredik ya. Kalau tingginya 170 nanti beratnya berapa gitu maksudnya ya. Kalau tingginya 171 beratnya kira-kira berapa. Nah, gitu ya. Ini maksudnya prediksi. Nah, terus dicetak. Nah, ini hasil prediksinya itu kan. Terus nah ini kalau mau digambar, diplot ya. Nah, kalau kamu mencoba caranya gini kalau mau mencoba ya. Saya sudah mencoba ini kamu copy aja, di copy. Nah, tapi usahakan masukkan di notepad dulu ya, karena kadang berubah ya. Jangan mentah-mentah langsung dimasukkan ke collab sini ya. Kita pakai collapse ya. Nah, untuk menjalankan program Python, nah kita pakai collapse. Dulu sudah pernah kita mencoba ya. Kamu bisa nyoba nih di rumah ya. Buka aja collab ya. Di itunya di browser kamu ya. Buka collab. Terus langsung munculkan kolom untuk ngedatanya ya. Ini tadi saya sudah nyoba tadi ya. Contohnya nah ini nih, ini ada selnya. Ini saya yang ngopi dari tutorial tadi, web tutorial ya, saya kopikan nih. Pastikan benar ya, kalau supaya nggak error kalau kamu mentah-mentah, ini kopikan ke notepad dulu nih. Di blog, terus pastikan di notepad dulu, ya, pastikan susunannya sama persis ya. Karena barisnya kadang kalau dari web kopikan ke web kadang ada yang barisnya nggak beres ya. Ada yang di sini barisnya misah tapi waktu dipaste dia gandeng barisnya. Nah, nanti bisa syntax error. Nah ini ada. Ini kalau dijalankan tinggal di running ya. Tekan tombol run-nya ini, tombol play-nya ya. Kalau pakai Colab ini developer clouds namanya ya. Jadi aplikasi coding yang jalan di sisi server ya. Jadi ini program ini kalau kita run itu jalannya di servernya Colab ini ya. Punyanya Google ini, nah, pasti kenceng servernya. Kalau lambat itu hanya masalah di jaringan kamu ya. Kalau jaringannya kenceng ya dia akan antara upload running dengan nanti hasilnya outputnya itu akan kenceng ya. Ini jalannya di server ya. Ini penting kalau kamu datanya ini besar ya. Pada contoh ini array-nya hanya berisi beberapa puluh ya, puluhan data ya. Kalau datanya ada ratusan atau ribuan, bisa runningnya bisa lama dia. Nah, kalau dibandingkan dengan dijalankan di komputer lokal kamu bisa lebih masalah lagi karena kalau makin besar datanya itu makin butuh memori yang besar ya. Nah, ini outputnya ya.
Oke, diperoleh outputnya koefisiennya sebesar 0,674. Nah, ini tulisan koefisien sudah saya ganti bahasa Indonesia ya. Jadi boleh nih diedit yang parameter yang ada di perintah print itu ya. Koefisiennya 0,67 sekian gitu ya. Nah, sedangkan interceptnya minus 38,45 sekian ya. Nah, ini nilai hasil prediksinya ya. Ini artinya kalau X-nya berapa tadi prediksinya? 170 tadi ya. Mana tadi? Predik. Nah, ini. Nah, kalau X-nya 170, maka Y-nya 76. Beratnya 76, sekian. Nah, tingginya 170, maka berat anak itu 76 sekian. Sedangkan prediksi yang kedua, kalau beratnya 171, maka dia kalau tingginya 171, maka beratnya dia 76 sekian. Nah, gitu ya. Nah, itu ini bisa kalau mau diedit diganti bahasa Indonesia supaya lebih jelas ya. Boleh ini. Ini kan hanya keterangan aja ya. Yang penting jangan ganti keyword aja ya. Intercept dan konstanta. Ini kalau kita belajar di SMA persamaan linear ya. Di luar koefisien X itu namanya konstanta ya. Ya sebenarnya konstanta itu koefisien untuk X nolnya ya. Jadi X pangkat 0 ya. Kalau koefisien ini berarti koefisien X kan, karena X-nya hanya 1, ini hanya regresi linear sederhana ya. Berarti koefisien X1 ya. Atau X1 pangkat 1 ya, karena variabelnya hanya 1 ya. Tuh, nah terus kalau mau memperjelas lagi nih bisa nih. Misalnya yang untuk mencetak prediksi nih ya. Prediksi berat badan anak misalnya. Berat jika tingginya 170 dan 171. Nah, gitu ya. Kita tambah keterangannya boleh supaya lebih jelas, Mas. Terus, nah ini bisa ditambah plus gini ya. Nah, coba bisa nggak ya? Atau di string kan, bisa nggak ya? Harus di string kan ya. STR dari P yang ke 1. Oh, sorry. Pakai kurung nih. Maksudnya saya mau mengakses variabel P elemen 1. Nah, elemen satunya untuk prediksi yang 170 kan. Nah, kita coba dulu nih, error nggak ya? Kalau nggak error berarti sintaksnya benar. Jadi yang keluarnya hanya yang kita coba dulu. Saya running nih ya. Saya running. Nah, sudah. Oh, merah nih. Pasti dikasih tahu salahnya. PB kok muncul PB? Oh, PB kok PB salah nih. LMP kok ya. Invalid syntax. PB extreme. Apa nih? Invalid syntax di sini ya. PB atau P saja nih? Salah nih, P saja nih. Nah, coba ya. Ini. Oh, masih salah. Masih error. Kurungnya kurang kali ini berat ditanda petik string P1 P2 maksudnya ini harusnya. Coba kita cek yang program hasilnya ya. Apa di sini? Predict X test. Oh, ini bener nih. Oh, ini PB bener ya. Sering ini PB bener ya. Apa yang error nih? PB ini bener ini. Oh, jadi maksudnya PB ini untuk mengeluarkan hasil prediknya dari train, X train. Nah, X trainnya apa nih? Oh, X train, oke. Okay. X test
Kita coba lagi. Invalid syntax. Nah, invalid syntax. LM titik predict print PB. Oh, mungkin kesalahannya di sini kayaknya. Ini nggak boleh nih, saya belum selesai nih. String dari ini ngubah ke string maksudnya ya, karena yang bisa dicetak perintah print itu hanya bisa mencetak perintah atau datanya yang ini. Coba kalau pakai siku ya. 1. Ayo. Ini saya tutup. Terus saya tutup lagi ya. Oh gitu kali. Kurang tutupnya kali. Kamu nyoba juga ya. Buka tutorialnya itu terus kamu coba ya. Nah ini sudah benar ya. Nah benar ya. Oke. Oke benar ini yang 171 prediksinya ini salah nih. Jadi keterangannya kurang panjang ya. Oh ternyata untuk mengakses array kan pakai kurung siku ya. Tadi saya pakai kurung biasa, nggak mau dia ya. Nggak mau kurung biasa ini. Nah ini terus. Ini kamu harusnya udah terampil loh coding semester berapa kamu nih. Terus kalau mau nambah lagi keterangan, ini saya tambah lagi keterangan itu prediksinya untuk 170. Sedangkan prediksi berat untuk tinggi 171.2. Nah gitu programnya diedit. Ini berarti sekarang akses P1 variabelnya ada di array P ya. Kita akses P yang kurung buka P elemen yang kedua ya. Nah gini sudah. Oke ini tutupnya cukup ya. Itu udah, nah cukup mesin ini. Coba kita lihat ya. Nah ini kan ini 76 nih hanya prediksi untuk 170 kan. Oke kita lihat. Oh iya, mau error lagi. Kurang tutup lagi nih. Oh di sini errornya. Oh gini aja lah nih. Ini printnya ada 2 aja, ada 2 perintah print aja ya. Ini saya tutup ke sini, oke sudah. Saya enter aja bawahnya nih ya. Pakai aja lagi perintah print. Ini untuk prediksi tinggi 171 gitu ya. Oke, saya ubah aja gini ya. Biar sintaknya jelas ya. String P kurung tutupnya 2. Benar ya? Ini benar ya. Nah, ini kasih spasi. Ada jarak. Oke. Kita coba lagi. Nah gitu. Coding harus teliti ya. Masalah. Oh masih ada masalah ini. P1 P2 kurang apa nih salahnya nih? Ada nggak yang bisa ngecek coba? Bisa tahu nih error sana. Masih ditandai error nih. Atau kamu ada yang presentasi? Boleh ya, kamu yang nyoba jalan programnya. Saya ini ada kebanyakan ini nih. Kebanyakan ini nih. Prepare plot ini nggak perlu nih. Ini bukan di sini nih harusnya. Prepare plotnya di sini harusnya. Oke, ini kebanyakan tanda pagar ini kali ya. Coba ya. Kurung tutupnya 2, kurung sikunya buka tutup sudah ya. 1, 2. Oke, kita coba lagi ya. Nah, sudah hitam nih ya. Oke, jalan ini. Oh, merah lagi. Apa nih? Habis ini modul. Oh, apa yang salah nih? Kok masih di sini salah?
Sudah 30 menit kita kuliah. Print tanda petik ini benar. Kalau ada yang ikuti saya boleh ya presentasi lo ya. Kamu cuma diem aja, nggak ngerti tidak kamu. Pelajaran matematika ya. Jarang sih kamu tuh yang pintar matematika sih. Males lah matematika ya. Awak kuliahnya teknik ya. Ingat program studi kamu teknik ya. Bentar, ini apa nih? Ini maksudnya indeks error. Oh, sorry. Mungkin 01 nih. Sorry ya. Bukan indeksnya bukan 12 nih, 0. Ini 1. Yang salah tuh indeksnya. Ini 1. Ah, gitu ya. Jadi indeks array kan dimulai dari nomor yang ke 0. Kita coba lagi, ya. Indeksnya yang salah. Oke, hitam nih sudah. Indeksnya ke 0 dan ke 1 harusnya. Bukan 1, 2. Kalau elemen array itu ada 2, berarti alamat dari elemen array-nya tadi elemen yang ke 0 dan ke 1. Nah, gitu ya. Oke, ini tinggal bergantung jaringan saya nih ya. Koneksinya ke Google ini ya. Jadi kita bisa lah ya coding pakai developer yang cloud ya. Nah, ini sudah nih keluaran. Nah, bagus ini. Nah, selisihnya sedikit ya, karena memang tingginya cuma selisih 1 cm ya. Kalau 170 76,2 sekian. Kalau 171 76,9 ya. Nah, jadi hanya selisih berapa berarti 0,7 ya. Selisihnya dikit karena memang tingginya hanya selisih dikit kok. Gitu nih. Nah, kalau buat grafiknya seperti ini grafiknya ya. Ini sumbu X-nya ini tinggi badannya ya, sedangkan beratnya di Y-nya. Jadi kalau tingginya 140 ya beratnya ini sekitar 50 antara 50 60 deh. Nah, dan terusnya. Nah, kalau kita prediksi tadi kalau 170 nah berarti di sini kan. Jadi kalau 170 kalau kamu tarik garis ke atas ke sini ketemunya 76,2 sekian itu. Jangan kalau 171 ini ya misalnya kita tarik garis ke atas maka ketemunya 76,9 ini. Ini nilai prediksinya ini ya. Oke. Oke, ini good sudah. Ada nggak yang nyoba kamu? Ini data yang lain ya. Kita fokus sih data yang ini aja. Ini contoh cara menghitung persamaan regresi linear sederhana. Oke, coba ganti. Ada nggak yang mau presentasi ya? Saya tutup nih share screen saya ya. Ada 43 terakhir yang kuliah nih. Lanjutlah. Pokoknya mungkin saya mau ngasih kisi-kisi soal bisa ya. Coba kalau ada yang presentasi nunjukkan kamu ngikuti saya ya. Meskipun hasilnya belum benar boleh ya. Nah, nanti baru saya buka kisi-kisi soalnya. Kisi-kisi soal ujian. Nah, catat baik-baik. Kisi-kisi soal ujian. Kamu screenshot jadi boleh. Oh, dikasih kisi-kisi soal belum tentu bisa jawab ya. Jadi kuliah terakhir itu penting ya. Kamu jangan coba-coba nyepelein yang melewatkan kuliah terakhir. Ini cuma 143 nih. Nah, 44 nih banyak yang kuliah nih. 20-an lebih nih kayaknya kuliah nih. 20 mahasiswa ya. Yang dapat nilai bagus mungkin yang rajin kuliahnya aja ya. Jadi kuliah terakhir itu penting. Tentang kuliah terakhir masih tahun baru sana di Bali, di Jawa. Awak di Jawa enggak boleh pulang ya. Karena razia ya. Kemana Palembang, ngapu wisata enggak boleh kemana-mana sekarang. Sabar dulu ya. Kamu tahan dulu. Kalau nanti sudah divaksin kamu bebas ya. Tahan dulu. Jadi yang kalau kita orang adem yang cerdas, jangan nyepelin pandemi ini ya. Ya banyak yang sembuh sih, orang yang sakit banyak yang sembuh ya. Kamu kan nyepelin ala sembuh juga ya. Namun kita dapat yang sembuh. Kalau dapat yang 3%, ingat yang 3% mati loh ya. Kena corona 3% mati. Ya. Tidak nakut tidak, itu datanya ada kayak gitu ya. Namun kita selamat ya, alhamdulillah ya. Kita nggak tahu badan kita ya, Pak kan. Jadi mending kita yang rasional. Kalau kita sudah divaksin nanti, nah baru bebas ya. Mudah-mudahan selamat tidak.
kita sedang berada di fase evolusi manusia namanya. Ada teori evolusi kalau kamu belajar biologi. Jadi manusia sedang diseleksi oleh alam. Siapa yang daya tahan tubuhnya kuat, nah hidup dia. Namun daya tahan tubuhnya kurang, sudah singkir. Namanya seleksi alam namanya. Siapa yang mau presentasi? Tunjukkan laptopnya, ngikuti saya tadi ya. Caranya buka tutorialnya itu, ya ketemu programnya ini untuk dicoba ya. Nyoba program ini jalan jadilah. Ya. Saya sudah nonton tadi. Kalau mau ngopi paste, kamu kopikan dulu di notepad ya. Jangan langsung dipastekan di collab tadi. Kadang dia berubah itunya. Posisi barisnya ini ya. Jadi ini sudah. Oh, siapa namanya? Fauzan. Oke, Fauzan coba ya. Oke, ini Fauzan ini rajin itu ya, boleh. Ingat deh, saya tuh nggak hafal kamu semua ya. Ada 60-70 mahasiswa mana saya hafal ya. Kalau yang sering presentasi ini, nah hafal ini dah. Sering presentasi ini dah. Siapa tahu ujian nilainya bagus juga ya. Nah, dapat nilai bagus pasti. Amun kamu yang sembunyi-sembunyi itu videonya nggak dimunculkan ya. Presentasi apalagi orang menunjukkan video aja nggak berani, apalagi suruh presentasi dah. Wah berani. Nah, lanjut Fauzan. Nah, maka dosennya nggak apa sama kamu. Kalau dosennya nggak apa, mikir-mikir loh dosen ngasih nilai A siapa budak ini nggak gitu, mikir-mikir. Kalau dosennya itu apa dengan kamu, oh ini suka presentasi, nah nggak ragu lagi dosen yang ngasih nilai bagus. Gitu caranya kamu kuliah malu-malu untuk apa? Belajar mahal-mahal, kuliah malu-malu ya. Mahal jadi pede loh. Aku bisa kuliah mahal, pede orangnya. Salah nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya ya, oke. Oke bagus, Fauzan Aziman bisa mempraktekkan ini. Nah, hasilnya bagus. Coba Fauzan, kamu edit deh yang baris berapa ya? Yang ada data yang mau dipredik itu nah, yang ntar ya. Yang ini, yang test ya, _test sama dengan 170,171 itu kamu ganti. Kamu ganti dengan angka yang lain. Misalnya 182 dengan 195 misalnya gitu. Oke. Nah, terus di running lagi. Tekan lagi tombol panahnya itu. Oke, ya itu dia dulu boleh. Oke, running lagi. Nah, itu hasilnya ya. Nah, kelihatan kan? Sekarang ada 195. Nah, ini di pucuk itu datanya ya. Jadi kalau 195 datanya ada di pucuk itu. Di ujung itu titiknya ya. Dia beratnya 93, sekian. Nah, gitu cara menerapkannya ya. Terapannya seperti itu terapannya ya. Oke, ada lagi nggak yang mau prestasi? Balikkan ke saya awasnya ya. Jangan ya. Saya tunggu nih kalau ada yang mau prestasi lagi. Ada sih kok yang ngerti jadilah dari 70, 60 masih 44 yang kuliah nih. Nah, itu kalau regresinya hanya satu variabel X ya. Bagaimana kalau X-nya ada beberapa? Nah, ada tutorial lagi yang lainnya. Ini contohnya kalau ada X-nya ada beberapa ya. Nah, ini contohnya nih. Ini. Kalau kamu mau nyoba lagi di rumah nanti boleh ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini pada contoh ini X-nya ada 7 nih. Mau bayangkan X-nya ada 7 ya. X-nya ada 7, terus nah ini datanya pakai data random ya. Nah, untuk data contohnya, data trainernya diisi data random. Nah, cara membuat data random seperti ini. Nah, nanti ini saya sharekan di e-learning boleh atau untuk tugas ya. Nah, kamu nyobain ya. Tuh, nah jadi pertama ini langkahnya kita menciptakan datanya dulu ya. Nah, datanya Y dan variabel X-nya ada 7, X1 sampai X7. Ya. Terus datanya diisi dengan data random. Ini cara ngisi data random. Ini data random kayak ini. Data random itu data acak gitu ya. Dibangkitkan oleh komputer gitu ya. Tentu kalau di prakteknya nanti data ini misalnya kamu peroleh dari riset yang ngambil di lapangan gitu ya, atau menarik scrap dari web gitu ya, di scrap dari web ketemu nih X ini item, misalnya X ini produk 1, produk 2, produk 3 yang kamu scrap dari Tokopedia misalnya gitu ya. Terus datanya adalah